Setelah melancarkan invasi ke Ukraina pada tahun 2022, Rusia harus menanggung pukulan berat atas belasan ribu sanksi yang dijatuhkan Barat. Namun, di tengah hujan sanksi itu, Rusia tetap berdiri kokoh bahkan semakin menguat. Moskwa membuktikan bahwa negaranya memiliki pijakan kuat dan tak tergoyahkan. Meski demikian, bukan berarti situasi baik-baik saja. Kira-kira apa dampak dari sanksi Barat terhadap Rusia dan bagaimana Moskwa tetap mempertahankan situasi ekonominya? Tak lama setelah Rusia meluncurkan invasi ke Ukraina pada Februari 2022, nilai mata uang rubel anjlok terjun bebas. Pukulan pada nilai rubel itu terjadi usai negara-negara barat memblokir transaksi dengan Bank Sentral Rusia. Negara-negara Uni Eropa juga membekukan aset senilai 300 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 4.951 triliun rupiah. Aset itu kebanyakan berada dalam bentuk obligasi pemerintah jangka pendek yang disimpan untuk cadangan Bank Sentral Rusia. Sekitar 210 miliar euro atau 3.750 triliun rupiah aset Rusia ada di negara-negara anggota Uni Eropa. Sementara sekitar 183 miliar euro atau 3.268 triliun rupiah lainnya ada di lembaga clearing punya Belgia bernama Euroclear. Dan jumlah lainnya ada di lembaga keuangan Inggris, Jepang, Prancis, Kanada, Swiss, Australia, dan Singapura. Situasi berat kedua adalah Rusia harus menanggung sekitar 16.000 sanksi yang dijatuhkan negara-negara Barat dan Amerika Serikat sejak 24 Februari 2022. Lebih dari 11.000 sanksi menyasar individu Rusia, kemudian 4.500 lainnya tertuju pada lembaga keuangan, dan beberapa ratus lainnya ditujukan pada kapal dan pesawat. Salah satunya adalah penutupan wilayah udara Eropa untuk dilewati Rusia. Imbasnya, ratusan perusahaan barat terpaksa menarik diri dari Rusia atau paling tidak membatasi operasi di Moskwa. Tantangan lain yang dihadapi Rusia adalah begitu rendahnya jumlah pekerja di negara itu yang berperan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2023, Rusia kekurangan hampir 5 juta pekerja. Rusia sempat mencapai tingkat pengangguran terendah. Namun, bukan berarti semua pekerja memperoleh lapangan pekerjaan, melainkan tak ada tenaga kerja yang mengisi sektor-sektor industri Rusia. Tenaga kerja Rusia merosot drastis, usai ratusan ribu warga Rusia berbondong-bondong keluar dari Moskwa untuk mengungsi. Gelombang keluarnya warga Rusia dari negaranya itu terjadi usai Presiden Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi parsial pada tahun 2022. Mereka keluar dari Rusia agar tidak ikut terjaring militer dan dipaksa turun ke medan perang untuk bertempur. Itu adalah garis besar terpukulnya situasi Rusia ketika perang. Namun anehnya, IMF atau International Monetary Fund alias Dana Moneter Internasional melaporkan bahwa perekonomian Rusia tumbuh sebesar 2,6% pada tahun 2024. Sebuah anomali mengingat segala tekanan ekonomi yang dihadapi Rusia. Mengapa bisa begitu? Ada beberapa siasat jitu yang dimainkan Rusia untuk menjaga kekuatan ekonomi negaranya di tengah perang dengan Ukraina dan kubangan sanksi Barat. Kartu as pertama Rusia adalah meningkatkan kerjasama perdagangan dengan rival Amerika Serikat, yakni Cina. Vladimir Putin mengandalkan Cina sebagai urat nadi ekonomi utama Rusia. Penjualan minyak kepada Cina adalah salah satu sumber pendapatan terbesar Rusia, bahkan di tengah masa peperangan. Hampir setengah dari minyak dan gas alam Rusia telah diekspor ke Cina pada tahun 2023, membuat Moskwa menjadi pemasok minyak dan gas utama untuk Cina. Minyak-minyak itu diangkut menggunakan armada tanker bayangan untuk menghindari batasan harga dari Barat. Sesuai data Administrasi Umum Bea Cukai Cina, ekspor Rusia ke Cina telah melonjak drastis sebesar lebih dari 64% dibanding sebelum perang. Pada tahun 2023, Rusia dan Cina sempat melakukan perdagangan senilai lebih dari 240 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 4.286 triliun rupiah. Itu adalah cara pertama. Cara kedua adalah dengan meningkatkan produksi militer. Di saat negara kekurangan tenaga kerja, Rusia justru memilih untuk terus meningkatkan produksi militer mereka. Cerobong pabrik alutsista di Rusia terus menguap dan pekerjaan terus berlangsung sepanjang waktu. Rusia mengubah ruang-ruang publik seperti mal dan toko roti untuk dialihkan menjadi tempat pembuatan drone, Kalashnikov, dan senjata lainnya. Ada mal yang diubah menjadi pabrik Kalashnikov, ada pula toko kue yang diubah menjadi fasilitas produksi drone.
Semua produksi itu dilakukan menggunakan uang dari hasil penjualan minyak Rusia kepada negara-negara sahabat Moskwa. Kemampuan Rusia memproduksi senjata dari uang hasil penjualan minyak adalah mimpi buruk bagi Ukraina. Pasalnya, Ukraina sempat bergulat dengan kekurangan senjata dan amunisi. Oke, cara lain yang diberlakukan di Rusia untuk menghindari runtuhnya situasi ekonomi adalah dengan melakukan kerjasama bersama negara-negara sahabat. Dan cara terakhir adalah dengan menaikkan suku bunga acuan menjadi 20% untuk menstabilkan nilai mata uang rubel. Untuk mengendalikan inflasi, kini Rusia mematok 16% suku bunga acuan. Kini, setelah hubungan Rusia dan Amerika Serikat kembali harmonis, Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut kemungkinan kembalinya perusahaan-perusahaan barat ke Rusia. Putin mewanti-wanti semua perusahaan barat yang ingin kembali ke Rusia harus melalui pemerintah. Я прошу правительство внимательно следить за этой ситуацией и подобными сделками, чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России по бросовой цене, по сути оставили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно, но за такие же скромные деньги. Так не должно быть. Так не бывает. Рыночная ситуация уже другая. Компании окрепли, повысили свою капитализацию и стоят уже по-другому. Поэтому очевидно, что каждая такая сделка потребует отдельного, тщательного рассмотрения. Bagi Rusia, tak ada yang mudah dari penetapan sanksi yang diberikan oleh negara-negara barat, terutama Uni Eropa. Dijatuhkan belasan ribu sanksi, mata uang rubel terpukul hingga kurangnya tenaga kerja. Kombinasi terbaik untuk kejatuhan situasi ekonomi sebuah negara. Namun Rusia membuktikan bahwa semua tantangan itu tak mampu menggoyahkan ekonomi Rusia. Pejabat senior Bank Sentral Rusia seolah menjadi jenderal ekonomi Putin. Pasalnya, mereka harus mendanai perang, menjaga roda ekonomi Rusia terus berputar, dan menciptakan stabilitas makroekonomi Moskwa. Kira-kira bisakah Rusia terus bertahan di bawah serbuan sanksi dari Barat? Atau ini hanya bersifat sementara? Simak perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.